Menurut saya, kereta yang paling direkomendasikan dari Cirebon menuju ke Jakarta yaitu kereta Cirebon fakultatif. Alasannya karena tarif termasuk yang termurah untuk rute Cirebon-Jakarta. Tentu dengan mengesampingkan kereta bersubsidi ya. Dan juga kereta ini sudah menggunakan sarana terbaru, membawa dua layanan kelas eksekutif dan ekonomi new generation. Tapi namanya juga fakultatif, tentu hanya jalan pada waktu tertentu saja. Biasanya jalan pada hari Minggu malam dari Cirebon menuju Gambir, lalu balik malam itu juga dari Gambir kembali ke Cirebon. Tapi pada akhir Juni ini yang merupakan masa liburan anak sekolah, kereta ini berjalan setiap hari. Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan perjalanan naik bis CBU dari Terminal Cikarang ke Terminal Sumber. Sumber sendiri merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Cirebon. Ini juga alasan mengapa saya memulai perjalanan pada video kali ini dari Cirebon. Jadi sampai di Sumber saya ngojol menuju ke kota Cirebon, langsung putar arah nggak kemana-mana lagi. Oke teman-teman, jadi kalau setiap ke Cirebon saya tuh selalu makan empal gentong, biasanya makan di sini. Cuman karena keretanya itu 40 menit lagi, kereta Cirebon fakultatif berangkat dari stasiun Cirebon, jadi aduh waktunya mepet, jadi ini dibungkus saja take away buat makan di rumah aja. Tadi saya beli empal gentongnya itu di Empal Gentong Mang Dharma dekat JPL Krucuk. Tuh di sana JPL-nya tuh. Udah pada tahu lah JPL Krucuk kalau yang warga Cirebon. Ini harganya 27.000 empal gentong campur gitu loh, nggak cuma daging, nggak pakai nasi, empal gentong only. Ini saya pisah kuahnya biar awet. Mungkin buat tar di rumah nanti malam, kalau nggak buat besok sarapan. Ini juga saya belum makan posisinya. Kayaknya saya nanti makan di kereta, kalau nggak beli makan yang bisa dimakan di kereta gitu loh. Kalau di stasiun, sekitar stasiun ada makanan apa nasi goreng gitu bisa dimakan di kereta, ntar saya beli. Kalau ini makan di kereta repot. Makanan kuah kayak gini. BTW untuk perjalanan hari ini saya naik Cirebon fakultatif di kelas eksekutif. Padahal di kelas ekonominya itu promo cuman 112.000 dari yang harga normalnya 160. Cuma ya itu perjalanan hari itu karena promo dan udah menjelang masa liburan sekolah jadi rame banget. Jadi saya butuh perjalanan yang nyaman, bisa bikin vlognya bagus. Ya udah saya naik di kelas eksekutif aja. Di eksekutif itu 230. Nanti saya naik di eksekutif 1. Nanti juga saya nggak tahu bakal turun di mana. Bisa di Bekasi, Jatinegara atau Gambir. Saya beli tiketnya sih full sampai Gambir. Tapi ini ya karena kedua kalinya saya naik kereta Cirebon fakultatif. Sebelumnya kan saya udah pernah naik nih. Cuma yang dari arah Gambir, waktu itu di kelas ekonomi. Nah sekarang saya nyoba di kelas eksekutifnya. Paling kayaknya saya turun di antara di Bekasi atau di Jatinegara aja deh. Kebetulan juga hari ini saya parkir motor itu di stasiun Bekasi. BTW ini namanya Jalan Siliwangi. Nah ini stasiunnya sana tuh. Ada makanan apa aja ya yang bisa dimakan di kereta. Kalau nggak ada saya mau beli makannya di kereta aja deh. Di seberang ada Alfa. Ini ke Alfa dulu nih beli minum. Ke Alfa aja dulu deh beli minum. Kalau nggak beli makan di kereta aja deh. Kayaknya nyobain kuliner kereta. Kemarin beberapa kali ngetrip nggak makan-makan di kereta. Sekarang mau nyoba deh. Rp300 ada nasi? Ya nggak apa-apa. Oke, makasih ya. Beli air mineral only. Air mineral aja. Ada rental kendaraan nih roda 2.
Oh ini masih on progress nih pembangunan depan stasiun Cirebon. Wih, mau dibikin taman-taman gitu kali ya. Oh sebelah sana ada KFC, Indomaret Point, Alfa. Oh Indomaret Point nih bisa ngopi dong. Beli kopi dulu keburu kali ya. Yang best sellernya yang mana? Indomaret paling yang gula aren. Gula aren. Gula aren. Itu cappuccino aja deh. Cappuccino. Kembalian dan cukup belanja 52.000. Terima kasih. Oke, kasih ya. Coffee Gold. Ternyata Indomaret Poinnya bukan poin. Coffee Goldnya lebih murah. Oh, belum pernah nyobain. Ini di jalur 1 kereta tambahan Jogja Gambir. Ini 250.000 tarif khususnya. Tadi saya ngecek lebih mahal 20.000. Mendingan Cirebon Fakultatif udah new gen. Oke teman-teman, ini 15 menit lagi sebelum berangkat. Ini Cirebon Fakultatifnya ada di jalur 5. Ini biasa kalau kereta yang berangkat awal keberangkatannya dari Cirebon kayak Gunung Jati, Cakrabuana itu stay-nya di jalur sini nih, termasuk Cirebon Fakultatif. Bawa kelas coklat itu kereta tambahan Imperial tapi bukan priority. Oke, ini dia seri lokomotifnya 206-13-59 CN. Deponya punya Cirebon sendiri. Oh, paling depan pembangkit. Saya naik di eksekutif 1 nomor 15A. Ini sarana punyanya Rangga Jati nih. Rangga Jati baru sampai tadi langsung berangkat lagi ke Jakarta. Duduk di sini 5A sebelah kanan. Alhamdulillah. Tuhan ada ini nih, punya seseorang ketinggalan nih kali ini, yang penumpang sebelumnya. Taruh sini kali ya, aman kali ya. Wah, ngeri jatuh juga nih. Ini aja nih, taruh sini. Empal gentong sampai rumah dingin diangetin lagi. Ih, alhamdulillah. Aduh, nih kita miringin dulu nih. Miringin kursinya. Enak kan kalau miring. Ini dia kan salah satu fungsinya hanger gini nih. Cantolan gitu. Bisa buat naruh tas, bisa buat naruh empal gentong. Ya kalau minuman di sini aman sih. Tapi kalau lebih aman lagi di sini nih. Ini ada kantong gitu kan. Mantap lah. Nah, kalau eksekutif tuh ada meja lipatnya. Jadi nanti kalau saya makan bisa di kereta makan, bisa di sini juga. Tuh, mantap. Ini ada cup holdernya tuh. Ini stop kontak buat ngecas ponsel. Apalagi ya, sini ada sandaran kaki, footrest gitu. Nah, ini cara seatnya segini, legroomnya segini. Sini ada tirai. Ini kalau perjalanan malam nggak terlalu ngaruh sih. Ada kereta masuk. Nih udah otomatis pintunya. Bentar lagi 10 menit lagi. Ini bawa 4 kereta eksekutif kayaknya deh. Nah,
lewat sini kereta makannya. Udah rame. Oh, makan di tempat saja deh. Rame. Halo, ada apa aja? Ini kita ada nasi rames, chicken bulgogi, sei sapi, nasi goreng parahyangan. Nasi rames kayak gimana? Nasi Coba. ramesnya pakai telur balado, tempe orek, ayam suwir, sama ayam. 5 menit lagi sebelum jalan. Lewat dalam aja deh. Ntar ketinggalan lagi. Nah, ini toiletnya nih. Kalau buat beol, aduh, toiletnya pakai WC duduk nih. Kalau buat beol, yang biru buat cowok, yang pink buat cewek. Oke, teman-teman, di sini saya membeli nasi rames. Ini menunya kayak gini. Ada tempe orek, mie, ayam suwir sama telur. Ini nasi, ini dapat alat makan gitu. Ini bahannya kayu gitu, sendok garpunya nih, ada tisu juga, mantap. Tadi menunya cuman ada sei sapi, nasi rames, sama nasi goreng parahyangan. Ya udah, saya milih ini aja. Tadi ngincer itu sih ayam geprek, tapi ini nggak bawa katanya, nggak ada di menu perjalanan hari ini. Oke, 2 menit lagi sebelum berangkat. Udahlah, kita makan dulu. Selamat makan, bismillahirrahmanirrahim. 20.31 berangkat Cirebon. Oke teman-teman, udah habis, alhamdulillah. Ini enak banget nasi ramesnya, walaupun nggak ada sayurannya sih, cuman proteinnya di tempe doang tadi sama telur, sama ayam. Udah nggak ada sayurannya, tapi lumayan worth it, ini enak. Oke, sekarang karena udah kenyang, sekarang kita tinggal menikmati perjalanannya, walaupun perjalanan malam sih, gelap. Selesai makan, tinggal ngopi. Ini perdana nih nyobain coffee gold. Tumbennya nggak ada koin kopi di Indomaret, adanya ini coffee gold. Ini varian cappuccino, tadi saya belinya 12.000. Ternyata enak juga. Serius enak, strong loh. 12.000, worth it ini. Wih, mantep. Tadi saya requestnya light sugar, jadi berasa strongnya. Susunya berasa juga. Ih, mantep. 12.000, mantap. Jadi kalau mengenai perjalanan kereta Cirebon fakultatif, itu biasanya itu jalannya itu cuma hari Minggu malam Senin. Tapi ini karena ada event liburan sekolah, jadi iya, ada kereta apa tuh? Jadi setiap hari itu jalan ini. Hari ini malam Sabtu, malam Minggu juga jalan. Selama 2 minggu ke depan ini jalan ini. Ini kalau di ekonominya promo, tapi sayang banget. Penuh keretanya, kereta ekonominya. Nanti untuk pemberhentiannya itu gak banyak. Tadi berangkat dari Cirebon, berarti di Jatibarang. Habis itu di Bekasi, Jatinegara, lalu Gambir. Nah, saya setelah menimbang-nimbang, akhirnya saya memutuskan buat turun di Bekasi aja, lebih mudah buat langsung pulang karena parkir motor di Bekasi. Kalau di Jatinegara bisa sih naik KRL, cuman masih perlu effort juga, apalagi kalau di Gambir susah. Udah turun di Bekasi aja, udah bisa aja. Enak nih tahu enak ini, beli dua. Ini satu kecil ukurannya, cupnya enak banget, tapi itu beli dua tadi.
Nanti sampai Bekasi itu jam 22.53. Ini ya berarti kurang lebih ya 2 jam setengah lah sampai Bekasi jam 11 kurang. Mantap. Nah, untuk suasana di eksekutif satu ini banyak yang kosong cuy. Saya pesan tiket tadi itu dari eksekutif satu sampai eksekutif 4 itu yang banyak yang kosong yang di sini eksekutif satu. Tadi rada ramai itu eksekutif 2 sama eksekutif 3. Banyak yang kosong. Ini kan perjalanannya sebentar ya sampai full trip, misalkan sampai Gambir itu sekitar 2 jam 54 menit, 3 jam kurang lah. Tapi nggak tahu nih mode malamnya dihidupin apa enggak nih. Kalau mode malamnya aktif nih, lampunya mati nih, ini redup nih. Biasanya itu kalau mode malam itu kalau kereta itu jam 10-an, jam 22. Tapi ini kan baru berangkat, ini masih jam 9 kurang, jadi belum aktif ini. Pemberhentian pertama setelah berangkat dari Cirebon stasiun Jatibarang nih. Ini udah masuk Jatibarang, itu udah masuk wilayah Kabupaten Indramayu. Nggak tahu nih ada yang naik apa nggak di eksekutif satu. Oke, nanti berangkat dari Jatibarang langsung tujuan saya stasiun Bekasi. Mantap. Ini dia kalau kita mager ke kereta makan, ini Prama sama Prami itu keliling. Jadi dia bawa semacam baki makanan gitu. Itu kan baki sih, troli. Kok baki sih. Jadi kalau mager ya udah tunggu aja, ntar juga keliling. Selama persediaan makanan minuman masih tersedia, bakal masih keliling. Mantap. Ini kecepatannya saat ini 95 km per jam. Ini dapat taspatnya itu kecepatan maksimalnya 105. Ini kalau new gen ini kecepatan di atas 90 itu masih nyaman ya, lebih guncangannya lebih stabil gitu. Salah satu kelebihan kereta new gen itu selain getarannya juga lebih kedap suara. Jadi wih, memang Inka mantap sih bikinannya. Nih naik lagi kecepatannya 97, 98. Ini taspatnya kayaknya 105-an ini kereta Cirebon fakultatif. Wih, ternyata bener kan mode malamnya hidup tuh, lampunya udah redup kan. Ini jam setengah 10-an nih, nggak bawa jam tangan. Jam setengah 10 ini mode malamnya aktif. Lumayan nih kalau sampai Bekasi kan masih jam 11 kurang, masih 1 jam setengah lah kurang lebih. Kalau buat tidur itu lumayan sih. Nyaman nih kalau kayak gini. Wih, keren mantap. Biasanya kalau kereta perjalanan malam itu yang di kelas eksekutif itu dapat selimut, tapi ini kita nggak dapat. Apa karena durasi perjalanannya itu sebentar, masih di bawah 3 jam, kayaknya ada aturan kayak gitu deh. Kalau di bawah berapa jam gitu emang nggak ada nggak dapat fasilitas selimut. Tapi nggak apa-apa sih, nggak, ini suhu di kabin juga nggak terlalu dingin banget, nggak panas. Ini enak ini kalau buat tidur pas. Ini kayak saya jaketan juga sih. Ini suhunya kalau di PDIS itu di layar itu sekitar 22 derajat Celcius, masih aman sih, mantep lah.
Nah, sesaat lagi kita akan melintas langsung di Stasiun Cikampek. Di Stasiun Cikampek merupakan stasiun percabangan. Jadi di sini terdapat pertemuan jalur dari arah Bandung. Di sini juga artinya kita udah masuk wilayah daerah operasi 1 Jakarta. Jadi Stasiun Cikampek merupakan stasiun paling timur di wilayah Daop 1. Ini tiba-tiba banget nih masuk stasiun Kosambi. Ini kena taspat, nggak tahu kenapa. Apa terdapat antrian kereta? Soalnya tadi di depan Cirebon Fakultatif ini kan ada kereta tambahan Jogja Gambir gitu loh. Selisihnya cuma 10 menitan. Ini taspat nih pelan banget ini. Nggak tahu nih bakal berhenti atau bakal bisa bablas ngebut lagi, kita lihat aja. Wah bener kan, BLB berhenti luar biasa. Tuh stasiun Kosambi sebelah sana stasiunnya, nggak tahu kenapa ini, tapi masuk jalur sepur lurus sih, jalur 3 tuh, bukan sepur belok. Ini berhenti luar biasa BLB stasiun Kosambi. Oke, udah bergerak lagi, berhenti sekitar 5 menitan di Kosambi. Nggak tahu, nggak ada info ada problem apa, tapi lumayan lama sih kalau buat berhenti, luar biasa 5 menit gitu. Semoga nggak ada kejadian apa-apa, semoga cuman antrian aja paling. Baru bergerak sekitar paling 2 kilo kayaknya udah berhenti lagi. Ini mungkin sebelum masuk Kelari sih ini, belum masuk Kelari ini, antara petak antara Kosambi sama Kelari. Ya mudah-mudahan nggak ada kabar nggak baik, cuman antrian atau perbaikan paling. Ini udah berhenti lagi. Teman-teman kami yang hormati, saat ini Bapak Cirebon Fakultatif berhimpun langsung masuk stasiun Kelari. Sedang menunggu antrian di stasiun Kelari. Sekali lagi kami informasikan kembali saat ini Bapak Cirebon Fakultatif berhimpun di singa masuk stasiun Kelari. Akhirnya diinformasikan oleh Pak Kondektur bahwasanya kereta Cirebon Fakultatif tertahan di sinyal masuk stasiun Kelari dikarenakan terjadi antrian. Karena di stasiun Kelari kereta tambahan Jogja Gambir ternyata disusul oleh kereta Cirebon Fakultatif yang saya naiki. Dan kami informasikan kembali. Oke, udah mulai bergerak lagi setelah berhenti sekitar 15 menitan di sinyal masuk stasiun Kelari. Ini jam 22.53 itu harusnya udah masuk Bekasi, udah sampai Bekasi, tapi ini masih di Kelari, masih jauh banget. Nggak tahu nanti sampai Bekasi keterlambatannya berapa menit. Sebenarnya kalau ini Cirebon Fakultatif kan sampai di Gambir itu kan setengah 12 ya kan, setengah 12-an gitu, sekitar jam 23.34. Nah itu jam 23.50 menit itu balik lagi ke arah Cirebon lagi, lokomotifnya pindah langsung balik lagi. Nah kalau misalkan ini terlambat, ini udah 20 menitan gitu, waduh ini udah pasti yang ke arah Cirebonnya udah pasti terlambat. Nggak mungkin berangkatnya 23.50, bisa jadi berangkatnya jam 00 lewat. Tadi nggak taunya disusul kereta tambahan
Jogja Gambirnya nggak kerekam tadi. Disusul di Kelari, nggak tahu deh normalnya itu emang disusul atau karena sama-sama terlambat gitu, jadi kan itu ke statusnya tambahan. Jadi kalau tapi sih ini fakultatif sih, cuman kalau fakultatif bukan kayak tambahan sih, masih reguler juga, cuman nggak tahu disusulnya itu emang udah sesuai jadwal apa emang karena sama-sama telat sih. Jadi ini diprioritasin soalnya ini langsung balik lagi ke Cirebon, jadi mungkin diprioritasin. Wih, papasan, nggak tahu nih kereta apaan. New Gen berarti ini kalau yang berangkat dari Pasar Senen itu sekitar jam 10 kurang, mungkin antara Bumarang apa Singasari kali itu tadi. Oke teman-teman, ini tadi udah melintas langsung stasiun Cikarang. Nah ini stasiun Cibitung nih udah melintas langsung. Berarti tinggal 3 stasiun lagi, nanti melintas langsung Tambun, Bekasi Timur, lalu Bekasi. Jadi kesimpulannya untuk kereta New Gen tetap worth it ya, untuk sarana New Gen ini tetap terbaik banget, nyaman, kedap suara, oke lah, futuristik banget, desainnya juga modern kayak gini, terus instagramable banget, keren. Terus juga untuk perjalanan Cirebon fakultatif bisa dibilang itu paling worth it untuk dari Cirebon menuju Bekasi sampai Jakarta. Meskipun banyak pilihan buat tarsusannya, tapi harganya itu lebih murah untuk Cirebon fakultatif ini. Mungkin yang harganya mirip-mirip itu ada kereta Cakrabuana sama Gunung Jati, tapi kan dia belum pakai sarana New Gen. Cuman paling minusnya itu Cirebon fakultatif itu berangkatnya itu cuman pada saat tertentu doang, pada saat hari Minggu, weekend, sama pas event-event liburan gini loh, semisal libur Lebaran, libur Nataru, terus sama libur sekolah kayak gini, itu dia pasti jalan setiap hari. Oke lah, mantep lah pokoknya. Ya semoga kedepannya kalau Cirebon fakultatif ini tetap eksis sih, nggak cuman buat fakultatif, tetap bisa berjalan reguler.
Jalur satu udah kereta kontainer nih nunggu antrian Tanjung Priok biasanya sih. Berangkat lagi nih ke Gambir sampai Bekasi jam 23.30. Terlambatannya tuh 37 menit. Ini bawa 5 kereta ekonomi. Ini di ekonomi enak bisa back rate nih. Aduh, sayang banget penuh banget perjalanan malam ini. Woi, oh, ini sebelahnya kereta apa nih ya? Oh, ini Parahyangan 140. Tuh bawa panoramik, tapi panoramiknya nggak dinas. Panoramik ini Parahyangan Gambir Bandung. Ini rangkaiannya Argo Wilis ini. Oh iya, sayang banget tadi bisa back rate itu kalau naik di ekonomi. Kapan-kapan aja deh kalau itu nyobain di ekonomi yang dari arah Cirebon. Wih. Ini saya juga kapan-kapan mau nyobain ini nih, Parahyangan yang malam. Ini sampai Bandung sekitar jam 2-an gitu loh. Tapi bingung sampai Bandungnya jam 2 pagi mau ngapain. Aduh. Oke teman-teman, demikian akhir perjalanan saya naik kereta Cirebon fakultatif. Karena perjalanan malam dan juga waktu tempuhnya terbilang singkat dari Cirebon sampai Bekasi, ya kurang lebih nggak ada banyak momen juga. Tapi untuk perjalanan kereta Cirebon fakultatif pada saat saya naiki keterlambatannya lumayan lama, 37 menit. Tapi ya udahlah, yang terpenting selamat sampai tujuan.